Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Arya Dwi S, NIM 50 20 21 249. Mata kuliah Kapsel Hukum Pidana, kelas A. Dosen pengajar Bapak Dr. Hasanal Mulkan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di sini saya akan membahas kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. A. Kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh G. Peter Hoyb-Nagels mengenai kebijakan kriminal. Antara lain, yang pertama, kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan. Yang kedua, kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Yang ketiga, kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia terhadap kejahatan. Yang keempat, kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional. Kata kebijakan kerap digunakan dengan predikat tertentu. Kebijakan negara, kebijakan publik, kebijakan sosial, kebijakan hukum. Kata kebijakan ditujukan pada adanya tanggapan masyarakat terhadap kejahatan dan segala problematikanya. Dengan demikian, kata kriminal merujuk pada objek dari kebijakan tersebut, yaitu tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dilihat dari objeknya tersebut, kebijakan kriminal dapat juga disebut dengan kebijakan hukum pidana. Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk antara lain: 1. Penerapan hukum pidana. 2. Pencegahan tanpa pidana. 3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Kejahatan selalu berkembang, karenanya perlu dilakukan pemberian hukum pidana. Masalah pembaruan hukum pidana tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana. Makna dan hakikat hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Sesungguhnya, pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofik, sosiokultural, atau berbagai aspek kebijakan, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya 1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan. A. Sebagai bagian dari kebijakan sosial. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk masalah kemanusiaan, dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. B. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pelindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan. C. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan, upaya rasional, untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 2.
dilihat dari sudut pendekatan nilai. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut. 1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan atau dapat mendatangkan korban? 2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai? Artinya, biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegak hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. 3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya? 4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga membahayakan bagi keseluruhan masyarakat? B. Kebijakan hukum. 1. Definisi dan ruang lingkup. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pengkajian terhadap kebijakan hukum pidana diarahkan pada 3 tahap kebijakan. 1. Kebijakan legislatif, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap perumusan atau formulasi. Masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana. 2. Kebijakan yudikatif, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap penerapan atau aplikasi. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana. 3. Kebijakan eksekutif, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap fungsionalisasi oleh pejabat yang berwenang, menyuruh menjalankan keputusan-keputusan dalam hukum pidana. 2. Pendekatan dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. 1. Kebijakan penal, yaitu kebijakan dengan memberdayakan sistem peradilan pidana atau penegakan hukum pidana. 2. Kebijakan non-penal, yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana. 2 masalah sentral dalam kebijakan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana ialah masalah penentuan. A. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana? B. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar? Dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. B. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian secara material dan atau spiritual atas warga masyarakat. C. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. D. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja
dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan atau oleh masyarakat dianggap patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.